Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kini saatnya kita masuk dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita rendahkan hati dengan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Dia kasih kurnia yang menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan,
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah terang sejati yang menerangi setiap orang. Terangilah kami dengan wajah-Mu, dan kuduskanlah hati kami, agar kami mengenal jalan keselamatan yang Engkau nyatakan. Kuasailah hati kami, agar kami jangan tersesat dari jalan yang benar. Ya Tuhan Allah, teguhkanlah hati kami, agar oleh kuasa Roh Kudus, kami senantiasa percaya kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gunung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umatnya kabar yang baik, bukalah hatimu Tuhan, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga umatnya, sabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu Tuhan datang, ayam Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu kelima setelah Epifanias yang tertulis dalam Amos 3 ayat 1 sampai 8. Amos 3 ayat 1 sampai 8. Marilah kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir bunyinya. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jarak terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah
Jika tidak ditangkapnya sesuatu, adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai 2. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kembali, Kau hapus aib dosaku, hidupku bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama satu minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja yang telah mendukakan hati sesama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu, sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan sekalian kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat akan. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7. 1 Tesalonika 4 ayat 7, beginilah firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan,
Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Gunung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah, yang melampaui segala akal dan pikiran-Mu, itulah yang memelihara engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah minggu kita di sore hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia. Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, sehingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang
engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita tentang Simon Petrus yang dijumpai, yang ditemui Yesus di tempat pekerjaannya. Petrus adalah seorang penjala, nelayan, penjala ikan. Petrus menjadi nelayan, penjala ikan. Dia hidupnya sudah berpuluh-puluh tahun di laut. Artinya sudah banyak pengalaman dia tentang bagaimana menangkap ikan. Dia sudah tahu teknis menangkap ikan yang banyak. Pada waktu jam berapa, pada waktu ombak laut seperti apa, dan lain sebagainya. Dia sudah punya pengalaman yang luar biasa tentang bernelayan, tentang menangkap ikan. Tapi rupanya ada satu saat, ada saat-saat tertentu di mana pengalaman tidak terpakai. Guru yang adalah pengalaman tadi bisa tidak terpakai. Kepintaran, kemampuan bisa tidak terpakai, bisa tidak berguna. Ada saat-saat tertentu kita tidak mampu melakukan apa-apa, dan itulah yang dialami oleh Simon Petrus. Petrus mengalami satu kejadian yang menurut dia luar biasa. Apa luar biasanya? Dia tidak menangkap satu ikan pun. Kita bayangkan Bapak Ibu kaum muda, kalau seorang nelayan yang sudah hidupnya di situ bisa tidak mendapat ikan, bisa tidak sama sekali mendapat ikan. Mungkin ada satu titik kebosanan. Satu hari dia di situ sampai malam hari tidak juga dapat ikan. Ada kejenuhan, atau mungkin jangan-jangan ada keputusasaan dialami oleh Petrus pada saat itu. Dan Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus memperhatikan. Kalau dia hadir di satu tempat, di satu kumpulan, dia tidak hanya ingin mengajar, dia tidak hanya ingin memberitakan tentang kerajaan Allah, tapi dia juga memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Apa yang dimaksud? Yesus peduli pada apa yang terjadi di sekitarnya. Itu makanya Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat di ayat bacaan kita ini, ketika Yesus katakan, setelah Yesus selesai mengajar, memberitakan tentang kerajaan surga, dia mulai membahas tentang apa masalah yang dihadapi oleh Petrus. Ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sekali lagi, Yesus peduli dengan apa yang terjadi. Yesus peduli dengan apa masalah yang ada dalam sekitarnya. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu kaum muda, ketika saya peduli dengan tetangga saya, itu karena saya memperhatikan tetangga saya. Saya bisa memberikan pertolongan A, B, C, itu karena saya memperhatikan. Kepedulian bisa muncul karena ada perhatian. Dan itu yang dilakukan Yesus. Dia memperhatikan apa masalah yang dihadapi oleh Petrus. Dan dia tidak hanya memperhatikan di ayat keempat bacaan kita tadi, Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan penyelesaian masalah. Tebarkanlah jalamu ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah. Saya yakin dalam hati Petrus, dia akan katakan begini, sudah kubikin Tuhan, sudah kubikin guru. Saya yakin dia katakan itu. Dari mana saya tahu yakin? Ya jawaban yang kita baca tadi. Di ayat yang berikut, Simon menjawab, Guru,
telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya apa? Petrus mau katakan kepada Yesus bahwa semua cara seperti yang kau katakan itu tadi, tebarkan ke tempat yang dalam, sudah saya lakukan. Tapi di kalimat yang berikut apa yang dikatakan Petrus? Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kepatuhan, catatan. Ada kepatuhan menjalankan perintah Tuhan bagi Petrus. Dan ketika kepatuhan, ketundukan dan menjalankannya, saya ulangi, ada kepatuhan, ada ketundukan dan mau menjalankan perintah itu. Apa yang terjadi? Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, saya boleh mendengar kita semua membaca ayat 6, 1, 2 ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Setelah Petrus patuh, setelah Petrus tunduk, yang terjadi adalah mukjizat. Ketika kita patuh pada Tuhan, perhatikan, ketika saya patuh pada Tuhan, akan terjadi mukjizat dalam kehidupan kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan ketika mukjizat itu terjadi, Bapak Ibu perhatikan, kaum muda perhatikan. Ayat 8 saya boleh membaca untuk kita semua. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa. Ada pertobatan, ada perubahan diri dalam diri Petrus ketika melihat, ketika menerima mujizat dari Tuhan. Ada pertobatan. Tuhan, kau tidak pantas bersama-sama dengan aku karena aku adalah orang berdosa. Bapak Ibu kaum muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan kita ini, dari firman Tuhan ini, apa yang boleh saya ambil ketika kita datang beribadah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, apa yang bisa saya ambil dari nats ini untuk kehidupanku? Kita diminta tunduk, patuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika Petrus tunduk patuh kepada Tuhan, ada mujizat. Sekarang yang jadi penekanan untuk kita, di mana Tuhan engkau berada, supaya aku boleh tunduk apa yang kau katakan kepadaku. Di mana kau Tuhan? Kalau Petrus tadi melihat wujud keberadaan Yesus, sehingga dia bisa lihat dengan kasat matanya dan dia bisa katakan, karena engkau yang menyuruh, aku akan melakukan. Sekarang di kondisi kita, di zaman kita saat ini, di mana engkau Tuhan, supaya aku bisa tunduk. Bapak Ibu, kalau dikatakan Tuhan hadir dimanapun. Kalau di rumah, orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Jadi ketika orang tua katakan, anakku, kalau kau bisa kuliah,
keluar dari kampung yang kecil ini, memasuki kota besar, kota Medan. Baik-baiklah kau kuliah, jagalah kehidupanmu. Dia tidak bersama dengan kalian pada saat ini, orang tuamu. Tapi bagaimana kalian boleh memperlihatkan kepatuhan kepada Tuhan dengan patuh atas apa yang dipesankan orang tua? Orang tua tidak lihat apakah pergaulanmu baik atau tidak baik. Tapi ingatlah, sekali lagi, ingatlah. Jangan pernah berharap engkau akan melihat Tuhan dalam wujud seperti yang dilihat oleh Simon Petrus. Kau tidak akan pernah lihat Tuhan dalam wujud seperti yang dilihat oleh Simon Petrus. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak ada supaya saya bisa patuh seperti Petrus. Bukan berarti Tuhan itu tidak ada. Dia tetap ada. Bagaimana bagaimana kita sebagai anak mau patuh kepada orang tua sebagai wujud saya patuh padamu Tuhan. Kaum muda, orang tua bukan teman berdebatmu, ya. Orang tua bukan teman berdebatmu, sehingga nasihatnya, perintah itu di dalamnya adalah nasihatnya. Kalau orang tua katakan, nak cuci piring, ada nasihat di dalamnya. Bagaimana kau mau patuh pada orang tua? Jangan jawab, mama tahu aku lagi belajar. Mama tahu aku baru capek. Mama tahu, dan lain sebagainya. Dan ketika orang tua menegur, jangan buat argumentasimu untuk memperdebatkan teguran orang tua. Mungkin orang tuamu dari segi akademis tidak lebih pintar dari kau. Orang tuamu mungkin tamat SMP, tamat SMA, tidak sarjana, tidak seperti kau saat ini boleh mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Tapi lihat Petrus, dia patuh, dia tunduk pada guru, pada Yesus Tuhannya. Kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Sadrak, Mesak, Abednego. Yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung berhala. Sadrak, Mesak, Abednego hanya tunduk kepada Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kepadanya. Dia tidak takut pada Raja Nebukadnezar. Walaupun karena perlawanan Sadrak, Mesak, Abednego, dia harus dilempar ke perapian. Mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, harus dilempar ke perapian karena tidak mau menyembah berhala. Karena setia, karena tunduk pada Allah Israel. Apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, Abednego mati di perapian itu? Tidak. Api perapian itu yang mati, dan ketiga orang itu tidak ada luka di dalam tubuhnya. Tidak ada luka. Api itu mati, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mengalami luka apapun. Kepatuhan Abraham. Keluarlah dari tanah kelahiranmu ini, dari Ur Kasdim ini. Kemana Tuhan? Saya akan tuntun kau.
Abraham tidak katakan, Tuhan tahu gak aku sudah konglomerat, aku sudah punya kerabat yang banyak di sini, aku sudah punya harta di sini. Kenapa kau suruh aku keluar dari Ur Kasdim? Abraham tidak berargumentasi dengan Tuhan. Dia patuh, walaupun dia tidak tahu mau kemana. Kalau seperti kami pendeta Marta, kau harus pindah dari HKBP Simalingkar. Saya tahu harus pindah kemana, ada SK. Saya bisa tahu, saya bisa punya bayangan. Oh, pindah ke sini, ke sana. Saya bisa tahu. Tapi Abraham, keluarlah kau dari Ur Kasdim. Kemana? Aku akan tuntun engkau. Tapi Abraham patuh, tunduk akan perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Abraham diberkati Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang diharapkan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sebagai apa kita saat ini? Kalau di dalam keamanan berlalu lintas, saya harus patuh pada aturan kepolisian. Apa itu? Lampu merah berhenti, pakai helm. Jadi ketika saya berkendaraan patuh pada itu, bukan karena saya takut pada polisi, tapi karena saya mau patuh pada Tuhan. Dan kita yakin seperti tadi, kalau kita patuh pada Tuhan, akan ada mujizat. Artinya sebaliknya, kalau saya tidak patuh pada Tuhan, apa artinya? Hidupku tidak akan menerima mujizat Tuhan. Saya tidak akan pernah menerima mujizat Tuhan ketika saya tidak memperlihatkan kepatuhan saya kepada Tuhan. Kalau dalam dunia kesehatan, siapa yang harus saya turuti supaya saya benar-benar patuh pada Tuhan? Kalau kesehatan, dunia medis katakan, merokok dapat merusak paru-paru. Merokok dapat merusak jantung. Itu adalah penampakan Tuhan melalui penelitian para dokter. Sekali lagi, itu adalah perintah Tuhan kepada para dokter. Supaya apa? Supaya umat, supaya warga tidak mengalami sakit kanker paru-paru atau lain sebagainya. Bapak Ibu, ada penampakan Tuhan yang harus saya turuti, yang harus saya tunduk, yang harus saya ikuti. Dan ketika itu saya tunduki, saya akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Begitu juga di tengah keluarga. Halo Bapak Ibu, apa janji kita kepada Tuhan ketika menerima pemberkatan perkawinan? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Saya ulangi. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi kalau istri setia kepada suami, kita sebenarnya sedang tunduk kepada Tuhan. Aduh, kok bodoh kali kau istri, kau tahu suamimu selingkuh? Hah?
Kau tahu suamimu selingkuh, bukan tidak tahu, orang banyak sana, dia punya simpanan di sana sini. Kau tahu itu bukan karena saya tidak tahu sebagai istri, bukan karena istri tidak tahu, bukan karena saya istri bodoh, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya mau setia karena janji saya kepada Tuhan. Dan perhatikan, halo ibu, kalau ada terjadi seperti itu, jangan pernah hakimi, jangan pernah hakimi suami. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah hakim yang bisa bekerja atas apapun, seperti yang dialami oleh Petrus. Tuhan tahu bagaimana memberikan solusi atas masalah Petrus. Tuhan tahu solusi, bagaimana mengatasinya. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau saya katakan untuk anak-anak bukan berarti saya bebas ya, saya bukan anak-anak. Oh betul, saya anak-anak terhadap orang tua saya. Firman Tuhan katakan, titah hukum Taurat katakan, hormatilah ayah ibumu supaya engkau berbahagia. Hormati ayah dan ibumu, tidak dikatakan, perhatikan. Hormatilah ayah ibumu ketika dia bekerja mencari nafkah. Hormatilah ayah ibumu ketika dia tidak pemabuk. Tidak dikatakan seperti itu. Hormatilah ayah ibumu. Oh ternyata dia tidak berfungsi sebagai orang tua. Biar Tuhan yang bertindak atas orang tuaku. Tidak perlu aku menghakimi. Tidak perlu aku sebagai istri menghakimi dia. Karena saya punya Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Seperti yang dialami Petrus. Mau, tahu, dan bertindak atas masalah kita. Jadi ketika saya tunduk, patuh kepada Tuhan, akan ada mujizat dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tidak perlu ada CCTV untuk memantau apakah kita tunduk sebagai karyawan kepada atasan. Tidak perlu. Tidak perlu ada apa ya? Ada stempel finger supaya ketahuan masuk atau tidak masuk bekerja. Oh tidak perlu. Saya mau patuh di tempat saya bekerja karena saya patuh kepada Tuhan. Inilah yang mau ditanamkan untuk kita. Ketika saya melakukan itu, sadarilah. Ketika saya patuh kepada Tuhan, saya sebenarnya sedang menjadi penjala manusia. Ketika saya patuh kepada Tuhan, ada banyak orang terberkati. Ada banyak orang seperti itu rupanya menjadi pengikut Kristus. Ada banyak orang terberkati. Ada banyak orang yang mau percaya kepada Kristus. Patuhlah kepada orang tuamu. Walaupun banyak kekurangan orang tuamu. Patuhlah kepada orang tuamu walaupun banyak kesalahan, kelemahan orang tuamu. Karena apa? Karena itulah perintah Tuhan. Seperti perintah Yesus kepada Simon Petrus. Hormatilah ayah ibumu. Hormatilah Tuhanmu. Sebagai apapun kita berada, dimanapun kita berada, hormatilah, patuhlah pada aturan yang Tuhan sudah berikan melalui para pemimpin-pemimpin dimanapun kita berada. Hormatilah, saya hormat, saya tunduk. Itu artinya saya hormat tunduk kepada Tuhan yang akan memberikan mujizat
dalam kehidupanku. Kiranya kita dimampukan menjadi patuh dan tunduk kepada Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan kami di sore hari ini, di GKPI Pamen ini. Kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami seiman menyanyikan lagu pujian kami kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa. Biarlah nyanyian kami, pujian kami menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kami juga bersekutu dengan Engkau Tuhan. Melalui firman yang kami dengar, kami diingatkan seperti Petrus yang mau patuh, yang mau tunduk dan menjalankan perintah Tuhan. Dan ketika Petrus memperlihatkan kepatuhan ketundukannya, ketika itulah dia menerima mujizat yang besar. Mujizat membuat Petrus menjadi bertobat, menyadari kekurangannya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan keseharian kami. Kami sebagai anak boleh patuh tunduk atas perintah orang tua. Walaupun perintah orang tua kadang menyebalkan hati kami. Walaupun kami melihat, merenungkan ada banyak kekurangan orang tua. Tapi kami mau setia, mau tunduk pada orang tua yang adalah Tuhan yang kelihatan. Kami mau tunduk pada pemerintah ini dengan aturan-aturan yang sudah diberikan untuk menjaga kehidupan kami. Biarlah kami boleh memperlihatkan kesetiaan ini karena kami setia kepada Tuhan. Amin. Kita menjawab firman Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan Matius 6 ayat 3-4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
kasih, mari bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.